Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang inheritance atau pewarisan dari pemrograman berorientasi objek di Dart. Di latihan kita sebelumnya, ini disebut kelas diagram ya. Kita punya kelas ya, ini nama kelasnya yang kita buat kemarin, login. Ada properti username, password, kemudian ada validasi user dan metode show login. Nah, di latihan ini yang pertama mau kita lakukan adalah kita akan memisahkan validasi user itu di kelas login dan show login itu ada di kelas form login. Jadi ada dua kelas yang akan kita buat, yaitu kelas login dan kelas form login. Karena kelas itu dibuat untuk satu tujuan. Kelas form login tujuannya untuk membuat form saja, form inputan untuk loginnya. Sedangkan kelas login dibuat untuk melakukan validasi username dan passwordnya. Oke, saya langsung saja di project kita, tinggal klik kanan di sini, kita buat create Dart class, namanya adalah login. Kemudian kita isi di sini string username sama dengan 0, string password sama dengan 0. Kemudian kita buat di sini di kelas login itu ada validasi user ya, berarti void validasi user seperti ini. Kemudian kita buat if-nya ya, kita buat kondisi if seperti di ini. Jika username-nya admin dan passwordnya admin, print login berhasil. Ini sama seperti latihan kita sebelumnya ya. Boleh tampilkan di sini selamat datang username. Oke. Kemudian kita buat satu kelas lagi, namanya adalah form underscore login. Sama di sini juga kita butuh string username sama dengan 0, kemudian string password sama dengan 0. Lalu di sini kita buat void show login untuk menampilkan loginnya. Sebelumnya kita impor dulu di atas, impor dart.io. Oke, seperti ini. Sudah selesai impor, masuk lagi ke show login. Di sini kita print dulu, misalnya kita buat nama aplikasinya adalah login app ya. Oke, kita buat tampilannya seperti ini. Kemudian print buat baris baru, lalu stdout titik right, kita minta inputan username. Jadi username sama dengan seperti ini, stdin titik readline scene untuk menampilkan inputan username. Password juga sama, kemudian stdin readline password. Oke, jadi kita sudah punya dua kelas, form login dan kelas login ya. Kelas form login bertugas untuk menampilkan formnya, kelas login bertugas untuk melakukan validasi. Sekarang di void main di sini, oke, kita impor dulu kedua kelas ini. Jadi saya buat di sini misalnya impor login.dart. Sorry, bukan logging ya. Login tuh ini dia. Oke. Kemudian impor lagi form login.dart. Oh, ini tidak ada apanya, package-nya. Form login mana dia? Nah, ini dia. Jadi kedua ini harus diimpor dulu ya, dan ini sesuai nama project masing-masing. Harusnya tinggal di kontrol spasi dia muncul. Oke, kalau sudah, kita akan buat objek dari form login. Form sama dengan new form login seperti ini. Kemudian kita tampilkan loginnya, show login. Jadi kalau saya jalankan harusnya muncul inputan untuk loginnya, username admin, passwordnya admin, tapi belum ada validasinya. Kenapa? Karena form login tugasnya hanya untuk menampilkan formnya saja. Berikutnya baru kita tampilkan login. Login sama dengan new login seperti ini. Baru kemudian kita isi username di login berdasarkan username yang berasal dari formnya. Ini juga sama untuk password, baru terakhir kita validasi. Jadi pada saat kita memanggil show login kan formnya muncul. Kita isi nih username-nya misalnya admin, passwordnya admin juga.
Nah, nanti username sama admin akan tersimpan di variabel username dan password ini. Yang tadinya kosong sekarang dia jadi username-nya admin, passwordnya admin. Kemudian di objek login ya, kita kasih nilai username tersebut form.username ke login.username. Di login.username ini nilainya sekarang admin, passwordnya admin, baru dilakukan validasi. Oke, kita coba jalankan di main.dart-nya, di void main maksud saya. Oke, harusnya sama seperti kemarin hasilnya ya, hasilnya juga muncul login berhasil jika usernya admin. Nah, sekarang bagaimana menggunakan prinsip inheritance atau pewarisan. Jadi dalam pemrograman berorientasi objek itu ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah enkapsulasi. Ini merupakan teknik di mana kita melakukan pembungkusan kode atau menyembunyikan kerumitan kode. Jadi orang kan tidak tahu nih bagaimana cara buat form loginnya. Taunya tinggal panggil form titik show login, tiba-tiba formnya muncul. Padahal di dalamnya ada kode. Ya, kelas itu kan kita buat untuk digunakan. Nah, yang menggunakannya bisa kita sendiri, bisa orang lain. Kalau orang lain menggunakan kelas, tentu dia dapat kemudahan karena dia cuma make saja. Kalau kita buat kelasnya rumit, makainya mudah seperti itu. Kemudian ada prinsip namanya inheritance atau pewarisan, yaitu sebuah kelas bisa mewarisi properti ataupun metode miliknya ke kelas lain. Contohnya di sini kita akan menggunakan prinsip pewarisan untuk form login. Jadi username dan password itu tidak perlu lagi ada di login karena sudah dibuat di form loginnya. Jadi di login saya akan tambahkan keyword di sini extend form login. Oke, ini harus diimpor dulu ya, atau diketik otomatis kayak saya. Kalau saya ngetik otomatis begini, langsung pilih enter, nanti dia muncul sendiri. Kalau tidak berarti kalian impor dulu. Oke, karena sekarang login sudah extend ke form login, atau login ini anaknya dari form login, maka tidak perlu lagi ada username dan password. Ya, programnya tidak bakalan error. Kenapa? Karena username dan password itu adanya di form login, di kelas induknya seperti ini. Nah, cara pakainya kita tidak perlu pakai kelas induknya. Jadi kan form login itu induknya ya, kita tidak perlu pakai, kita cukup pakai kelas turunannya saja. Jadi login titik show login seperti ini. Jadi saya jalankan, hasilnya sama. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, seolah-olah di kelas login itu ada dua metode, show login sama validasi user. Padahal kalau kita lihat di kelas login, dia cuma ada satu metode, validasi user. Metode satu lagi ada di mana? Ada di kelas induknya, di form login. Di sini ada show login dan ada properti username dan passwordnya. Jadi ini adalah contoh penerapan dari konsep pewarisan yang ada di Dart. Jadi keywordnya itu menggunakan extend. Jadi login extend form login. Maksudnya adalah kelas login ini turunan dari form login. Karena dia turunan, dia bisa mengakses semua properti dan metode. Misalnya this show login bisa muncul. Misalnya ketika login gagal, kita mau tampilkan this titik show login misalnya. Kita buat nih login kesempatan kedua, kita tampilkan lagi show login, boleh saja seperti ini. Jadi di void main kita jalankan, kalau loginnya gagal dia akan muncul lagi login kesempatan kedua seperti itu. Oke, silakan dicoba. Nanti kita akan jika ada yang mau ditanyakan silakan komen, nanti kita akan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.